Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Cianaga, Bapak Haji Yunus SPD, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cianaga dan Bapak Ibu Guru MTS Halimun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini telah memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah atau RPTKS oleh Bapak Yulkifli SPD. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih atas bersedianya meluangkan waktu pada acara ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita akan saksikan langsung pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yuki Pahlavi SPD. Kepada Bapak Yuki dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD di Cianaga, Bapak Yunus SPD. Yang terhormat Dewan Guru beserta staf SD Negeri Cianaga, yang terhormat Dewan Guru beserta staf MTS Guru MTS Halimun. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa berkumpul belajar bersama dengan diadakannya seminar rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah yang berjudul penguatan jiwa entrepreneur bagi guru dan kepala sekolah di SD Negeri Cianaga. Salam dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para ulama, termasuk kepada kita yang senantiasa mendoakan sahur kiamat di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya mau mohon maaf telah mengganggu kegiatannya rutin ya, kegiatan rutinnya yaitu mengajar anak-anak dengan menghadiri seminar rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Sedikit saya berbicara dulu kenapa bisa mengadakan seminar kecil-kecilan karena di tugas akhir gitu ya BCKS bakal calon kepala sekolah gitu ya, itu harus melampirkan atau harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan atau yang diperlukan di RMS. Salah satunya yaitu rancangan ini gitu ya. Jadi kepala sekolah harus mempunyai nantinya gitu ya, kepala sekolah harus mempunyai rancangan proyek untuk nanti dikembangkan sekolahnya yang sudah dipilih atau yang nanti ditempatkan di federasinya seperti itu. Sedikit lagi berbicara selama 10 hari di sana banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi saya tentang apa disebutnya tuh penguatan ini gitu ya, atau diklat BCKS ini. Yang pertama yaitu adanya judulnya itu integrasi transformasi. Jadi integrasi transformasi dalam pelatihan BCKS itu ada artinya. Jadi integrasi itu 4 standar kompetensi apa saja, ada yang tahu nggak potensi kepala sekolah yang 4? Kepribadian,
profesional, manajerial, dan pedagogis ya, ke pedagogisnya gitu. Masuknya ke manajerial, kewisata, masuk ke wirausaha. Transformasinya tuh banyak, teman-teman, rekan-rekan, termasuk dengan nanti ada growth mindset, pola bertumbuh, terus ada mentoring gitu ya, coaching, terus kita bisa membaca PPD, RKS, dan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan peserta didik, itu banyak sekali. Itu transformasi. Jadi ditransformasi ini integrasikan ke dalam 4 kompetensi dan bertransformasi ke materi-materinya. Nah, salah satunya materinya itu yang akan diangkat sama saya di sini adalah entrepreneur gitu ya. Entrepreneur. Jadi judul untuk hari ini adalah penguatan jiwa entrepreneur bagi guru dan kepala sekolah di sekolah SDN Negeri Cianaga. Apa saja sih? Terus apa saja sih yang harus dilakukan supaya sekolah kita mempunyai jiwa entrepreneur? Begitu kan pertanyaannya? Nah, seperti itu. Kita masuk dulu ke ini identitas saya. Udah tahu lah benarnya gitu. Ini saya peserta BCKS angkatan 2 BBGP Kabupaten Sukabumi, hanya 27 orang gitu ya. Fasilitator yang pertama itu Dr. Andes Rudi Budiman MPD, yang keduanya Bapak Joko Ariswoyo SI dan MPD. Kita masuk ke ini dulu, ke latar belakangnya. Di latar belakang ini, menurut pribadi saya gitu ya, SDN Cianaga memiliki potensi sumber daya yang cukup besar ya, namun belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung pembelajaran kreatif dan inovatif. Guru masih cenderung mengajar secara konvensional gitu ya, sementara nilai-nilai kewirausahaan seperti kreativitas, inovatif, dan kemandirian belum terintegrasi dalam pembelajaran. Kepala sekolah pun lebih banyak berperan administratif, sehingga fungsi sebagai pemimpin inovatif belum maksimal. Terus dari kurikulum mereka atau PM sekarang pembelajaran dalam harus menurunkan atau harus mengintegrasikan ke proyek kreativitas dan kolaborasi sesuai dengan standar kelulusan, dimensi kelulusan profil lulusannya gitu. Nah, di sini potensinya besar seperti apa? Di sini lihat kita ada banyak pesawahan gitu ya, terus halaman juga bisa dimaksimalkan. Nah, ini bisa dijadikan entrepreneur, bisa dijadikan usaha, apalagi kita belum mempunyai seperti kantin-kantin sehat gitu ya, kantin-kantin sehat yang bisa nanti menunjang ke entrepreneur atau kewirausahaan sekolah gitu. Bisa membantu lah ibaratkannya gitu. Terus di sini juga sebagai guru itu udah bagus gitu ya, kita guru udah bagus, untuk kualifikasi udah bagus, potensi kompetensi udah bagus, namun masih cenderung ke pola lama, ke belum mengintegrasikan pembelajaran kewirausahaannya seperti apa gitu. Masih mengeluarkan atau berdampak ke pembelajaran yang standar saja seperti itu. Nah, termasuk dengan kepala sekolah gitu ya, tidak menyebutkan di sini atau di mana-mana, tapi kepala sekolah sebagian besar itu masih berpola pikir tuh sekolah tuh harus administrasinya bagus gitu. Seperti pembelajarannya guru harus gimana gitu ya, FPP-nya gimana, tidak memikirkan ke arah entrepreneur, apa sih yang harus dikembangkan di sekolah ini gitu. Jangan terpusat misalkan pendanaan itu dari dana bos saja, apa sih yang harus berkembang dari sekolah ini. Nah, berarti harus berpikir inovatif, kreatif berarti di sininya. Dan salah satunya yaitu yang paling penting adalah kurikulum merdeka yang skala perubahannya untuk pembelajaran deep learning gitu ya. Kita bahas dulu ke masalah deep learning. Nah, di sini ada pembelajaran mendalam, ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ada berapa? Ada yang tahu? Ada 8, betul. Yang pertama itu apa?
Nah ini yang pertama ini. Yang pertama ini ketuhanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, bedanya sama profil pelajar Pancasila itu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, ditambah sekarang untuk pembelajaran mendalam itu profil lulusan ada 8. Yang antaranya ini semua. Nah, di sini kewarganegaraan, kreativitas, penalaran, kritis, kolaboratif, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, ini yang akan nanti ada hubungannya dengan judul yang saya terapkan. Gitu. Ini ada prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajarannya itu ada berapa? Ada 3, mindful, meaningful, dan joyful. Ada yang tahu mindful apa? Kesadaran, kebermaknaan, dan menggembirakan. Ini harus ada di dalam proses pembelajaran kita, gitu ya. Harus berkesadaran, dalam artian berkesadaran. Murid kan kadang-kadang gini, datang ke sekolah, ya, tapi mereka tidak sadar dalam pembelajaran. Jadi masih kemana-mana pikiran apa? Kayak bermain bola, kayak ulit, kayak siaga kaki hutang dan sebagainya, mungkin ya seperti itu. Nah, kebermaknaan pembelajaran kita harus bermakna. Nah, erat dengan ini hubungannya dengan entrepreneur tersebut, bermakna, gitu ya. Apakah pembelajaran kita sudah menerapkan kebermaknaan? Jadi menimbulkan kesadaran bagi siswa tersebut. Gitu. Yang paling terakhir adalah untuk prinsip pembelajaran itu menggembirakan. Harus menggembirakan, gitu ya, jangan monoton gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya tanya, senang dan menggembirakan itu gimana? Sama atau tidak? Menyenangkan dan menggembirakan sama atau tidak? Kira-kira beda ya. Kalau senang itu dalam hal satu posisi saja, senang saya tapi kalau menggembirakan itu artinya luas. Jadi lebih angkat derajatnya, lebih bagus, menggembirakan gitu ibaratnya. Oke. Nah yang ketiga, yang selanjutnya pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya ada 3. Menurut taksonomi Bloom itu ada 3, yaitu apa saja? Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Itu harus ada di pembelajaran kita juga. Nah, yang terakhir adalah kerangka pembelajarannya. Kerangka pembelajarannya ada apa saja? Ada berapa? Ada 4. Pedagogi, kemitraan belajar, lingkungan belajar, pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, pedagogis terkait pedagogis itu adalah model-model. Ya, kita harus dalam belajar itu harus menggunakan model. Kayak tadi Paulus, saya menggunakan model project based learning, problem learning, atau PJBL, atau discovery dan lain sebagainya. Itu adalah model-model. Kemitraan belajar. Nah, kemitraan belajar yang ini yang harus ditekankan, gitu, yang kita jalan. Sebenarnya tidak bisa diintegrasikan semua ke pembelajaran, tapi menurut saya itu penting kemitraan belajar. Misalkan contoh, kita itu ada pendataan tentang kependudukan. Apakah kita sering melibatkan peserta didik kita ke desa gitu? Berapa sih penduduk kita? So, silakan observasi ke desa. Itu semua juga adalah terintegrasi kemitraan belajar gitu. Atau misalkan tentang kesehatan, misalkan Pak Eka mempelajari tentang reproduksi, sistem reproduksi siswa misalkan. Apakah Pak Eka mengundang misalkan dokter di puskesmas misalkan tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya? Nah, termasuk dengan tadi entrepreneur, kewirausahaan. Misalkan kita sedang ada pembelajaran bagaimana cara meningkatkan produksi, kan suka ada gitu. Undanglah ahlinya gitu ya, bagaimana. Nah, itu juga termasuk. Lingkungan belajar pun sama gitu. Kita harus mengikut sertakan lingkungan belajar gitu ya di dalam pembelajaran kita. Jadi jangan monoton di dalam kelas gitu ya. Kalau misalkan pelajaran IPA, hewan apa yang ada di sekitar sekolah, coba sebutkan. Jadi mereka berkeliling, bawa ke sawah gitu ya. Itu gitu ya.
disebut pemanfaatan digital. Kalau pemanfaatan digital mah pastilah gitu ya, karena untuk presentasi terus melihat video itu menggunakan pemanfaatan digital. Kita lanjut. Nah, isu strategisnya itu. Jadi permasalahannya nih, gitu ya. Tadi yang pertama adalah guru butuh penguatan integrasi entrepreneurship dalam pembelajaran. Jadi menurut saya SDN Seni Adaptasi dengan berbagai pemikiran, kompetensi pun berbeda-beda. Jadi butuh gitu penekanan atau penguatan integrasi entrepreneurship-nya dalam pembelajaran. Karena tadi belum terintegrasi dalam entrepreneurship pembelajarannya. Yang keduanya itu adalah inovasi putra sekolah dalam komersial masih terbatas. Jadi saya yakin dalam ruang lingkup Kecamatan Kabandungan belum memunculkan pemikiran dari kepala sekolah bagaimana cara mengembangkan sekolah dengan memanfaatkan lingkungannya, gitu ya. Seperti apa? Misalkan kita ada serat energi, dimanfaatkan nggak dengan baik? Tidak kan? Cuman kita aja jadi monoton itu mungkin hayang diundang gitu ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kebiasaan tersebut? Yang keempatnya belum ada jejaring kuat dalam masyarakat UKM. Nah, di sini nih kita tuh banyak gitu ya alumni di sini, alumni yang sukses, yang jutawan lah diibaratkannya, rumahnya bagus, terus penghasilannya bagus, tapi kita belum bisa mengintegrasi atau belum bisa menjaringkan atau apa ya disebutnya berkolaborasi lah dengan mereka. Bagaimana bisa nggak kita nih murid-murid kita belajar bagaimana cara meningkatkan ekonomi gitu, bagaimana meningkatkan permasalahan di pasar atau di mana di lingkungan, terus bagaimana bisa nggak kita butuh nih misalkan laboratorium, kita usahakan masyarakat bisa nggak bergotong royong gitu untuk membangun laboratorium untuk kepentingan siswanya juga gitu. Nah, itu belum ke UMKM juga belum gitu ya. Di sini banyak gitu ya. Padahal pedagang-pedagang juga di sini juga banyak. Kalau misalkan terbersih, kita bikinkan aja kantin bersih biar mereka ada di lingkungan sekolah, tapi mereka bayar gitu ya. Bayar zakat itu jadi income buat sekolah, dan itu juga boleh gitu. Karena itu adalah entrepreneur, sisi dari entrepreneur sekolah seperti itu. Terus ada perlu kepemimpinan visioner transformatif dan terperlu lah ini ya. Jadi diibaratkan pimpinan itu adalah kepala ya, disebutnya itu kepala. Kepala itu harus bisa mengarahkan gitu ya. Kepala itu harus bisa mengarahkan, memotivasi bagaimana peserta atau guru-gurunya lah, terutama guru-gurunya bisa memiliki visioner transformatif dan jiwa entrepreneur tersebut gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu menumbuhkan jiwa entrepreneur pada guru dan kepala sekolah untuk menciptakan budaya sekolah yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mendukung pengembangan pembelajaran mendalam yang kontekstual dan berdaya saing. Kontekstual itu kita tahu kan, kontekstual itu nyata gitu ya sebenarnya gitu. Dalam artinya untuk tujuan khususnya seperti ini. Kita lanjut. Tujuan umum, tujuan khususnya ada 4. Meningkatkan, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai profesional, kreatif, inovatif, kemandirian ke dalam pembelajaran mendalam. Itu tadi ya. Jadi ada tujuan dari latar belakang kita tarik tujuan khususnya ini gitu. Dalam perencanaan ini nanti gitu ya, maksudnya nanti kalau misalkan saya memimpin sebuah sekolah seperti itu. Terus yang keduanya itu membekali kepala sekolah dengan strategi kepemimpinan entrepreneur agar mampu mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan menjalin jejaring kemitraan. Nah, seperti itu.
Bahkan nih, saya cerita di pas waktu mentoring di Bandung, mereka ada satu kepala sekolah itu yang mengusulkan program CSR. Ya, jadi alumni-alumninya itu dikumpulkan, alumni, misalkan alumni Ciandaga kita kumpulkan. Pan kalau namanya alumni berbagai gitu ya, berbagai profesi lah ibaratkannya mah. Nah, supaya apa? Supaya ada choice ownership-nya buat kita gitu ya, buat sekolah kita. Oh, kita tuh pernah di sekolah di SD Cianaga. Nah, kita memprogramkan nih program sekolah teknik, ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Nah, itu sampai kemarin sampai 400 juta, bisa mengumpulkan 400 juta. Wah, sekolahnya langsung bagus lah gitu ibaratnya. Tanpa dengan kita membuat LPJ gitu. Kalau dari RKS, PBD itu terbatas cuma 20%. Kalau dari alumni mungkin ada sumbangan karena mungkin jejaringnya bagus, kemitraannya bagus gitu ya. Jadi tidak ada LPJ, yang penting disebutnya tuh swadaya gitu ya Pak ya. Sukarela lah gitu. Jadi terbentuklah sekolah-sekolah yang bagus di Lembang. Yang ketiga itu yang ketiganya adalah mengembangkan program usaha sekolah seperti kantin sehat gitu ya, kebun sekolah, terus karya siswa. Mungkin nanti ibu guru, bapak guru bisa di sini karya siswa itu bisa diperdagangkan di mana sih? Bisa di marketplace gitu ya, di market sekolah gitu. Apa Bu? Program kita market days gitu ya. Terus misalkan Banjar bisa memunculkan kewirausahaan juga gitu, buat entrepreneurship juga buat siswa gitu ya. Hasil-hasil karya siswa misalkan ngadapet tegetuk atau misalkan dapat kipas atau ngadapet nanti bisa dijual belikan di market atau di bajar-bajar gitu. Yang keempatnya adalah menumbuhkan budaya refleksi dan kolaboratif guru melalui komunitas belajar berbasis interpersonal. Ini yang harus kita jalin dulu ya. Itu komunitas belajar ada, kita komunitas belajar tapi tidak konsisten gitu ya, belum berjalan dengan maksimal seperti itu. Kita lanjut dulu. Ini sasaran proyeknya nanti gitu ya. Rancangan ini ada sasaran proyeknya, yaitu Guru Negeri SD Cianaga khususnya umumnya guru Kecamatan Kamelungan sebagai peserta utama kegiatan penguatan jiwa entrepreneur tersebut. Yang keduanya adalah kepala sekolah dan tenaga pendidikan sebagai penggerak dan fasilitator pengembangan budaya urusan sekolah. Yang ketiganya adalah murid sebagai penerima manfaatnya. Itu ketika gurunya mempunyai jiwa entrepreneur udah bagus, kepala sekolahnya juga, jadi muridnya berdampak ke muridnya, manfaat langsung dari pembelajaran proses kewirausahaan yang kreatif dan kontekstual. Yang terakhir adalah komunitas sekolah dan masyarakat sekitar sebagai mitra dalam mendukung keberlanjutan program kewirausahaan sekolah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Di sini komunitas sekolah dan masyarakat masih pakam, gitu ya, belum berperan aktif lah ibaratkan yang tadi sekolah. Komunitas sekolah masih terbatas pekerjaannya, cuman misalkan ada kepentingan atau hari-hari besar saja. Terus tidak adanya kepedulian dari masyarakat sekitar, gitu ya. Masyarakat sekitar juga masih hari-hari ibaratkannya acuh tak acuh gitu ya dalam pembentukan penumbuhan nilai karakter entrepreneur ini. Jadi udah lah gitu ya, sekolah berang gitu ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah nanti yang inovasi dan transformasinya apa saja, integrasi entrepreneur dalam FPP. Jadi si guru itu bisa mengintegrasikan modul ajar dengan entrepreneur, dengan kewirausahaan gitu ya, berbasis proyek pembelajaran proyek atau apa, misalkan membuat botol bekas menjadi apa ya, nanti ada nilai jualannya seperti itu. Ini kepemimpinan entrepreneur kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti akan memiliki gitu ya kejiwausahaan gitu ya, tidak patok tadi terhadap organisasi dan lain-lainnya.
pembentukan komunitas belajar atau kompel guru tentunya untuk mengevaluasi nantinya. Yang selanjutnya memanfaatkan teknologi digital, aplikasi, jejaring atau promosi, kan butuh gitunya kita butuh kadang-kadang PPDBOG kita butuh gitunya jejaring, dokumentasi, promosi ke yang lain di WA atau di Facebook. Ini juga butuh kita untuk JB Entrepreneur. Misalkan sekolah membuat apa gitunya tape dalam bentuk apa, kita pasarkan dalam bentuk dokumentasi atau promosi atau jejaring tersebut gitu. Nah, ini budaya sekolah kreatif, mandiri dan kolaboratif tentunya. Kalau misalkan udah inovatif dan transformatif, nah budaya sekolah juga akan mengikuti kreatif, mandiri, tidak terbentur misalkan dengan dana dan lain sebagainya. Kolaboratifnya pun juga pasti bagus gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah strategi implementasi Cukuramah kegiatannya yang nanti akan dilaksanakan gitu ya. Yang pertama adalah sosialisasi proyek jiwa entrepreneurship untuk guru, kepala sekolah dan komite sekolah. Itu minggu pertama dilakukan di mana? Dilakukan dalam rapat awal sekolah. Jadi awal sekolahnya jangan membahas pembagian tugas dan lain sebagainya, tapi harus bagaimana proyek kedepannya sesuai dengan PBD atau kebutuhan rapot sekolah gitu ya. Ini bisa masuk ke dalam RKS seperti itu, in-house training. Kita mau meningkatkan jiwa entrepreneur nih, buat dulu kita adakan aja in-house gitu ya. Di RKS-nya apa saja yang dibutuhkan. Yang keduanya adalah identifikasi kebutuhan IHT terkait integrasi ke website dalam pembelajaran. Itu minggu kedua, supervisi survei kebutuhan gurunya. Guru teh butuh naon sih? Di survei heula butuh kumaha misalkan yang pembelajaran integrasi entrepreneurship yang kayak gimana. Nah, itu harus dibutuhkan dulu, harus disurvei dulu kebutuhannya termasuk dengan kepala sekolah. Terus pembentukan panitia pelaksana IHT ini harus dibentuk. Terus minggu kedua ya waktu kegiatannya keterangannya itu melibatkan guru dan tenaga pendidikan. Siapa yang menjadi ketuanya, penanggung jawabnya nanti dalam pembentukan atau pelaksanaan IHT ini. Terus koordinasi dengan tim ahli, pengawas, narasumber atau misalkan eksternal narasumbernya, serta persiapan logistiknya. Ini minggu kedua juga penentuan jadwal, keterangannya dan materi IHT-nya. Ini siapa yang akan memberikan materinya gitu ya, pematerinya siapa yang pas buat mengusung, apakah dari wirausaha tadi gitu ya, apakah dari pengawas untuk membuat modul ajarannya itu. Ini butuh proses yang ini ya, yang lama gitu, yang lama. Dan ini keterangannya itu adalah penentuan jadwal dan menentukan materinya. Nah, selanjutnya ini pelaksanaan in-house training kita laksanakan gitu. Kalau sudah direncanakan baru kita laksanakan gitu. Ini minggu ketiga ya. Bentuknya apa? Ini baru keterangannya, bentuknya itu workshop dan praktek langsung gitu ya. Oh, kita adain workshop nih berapa hari, 3 hari gitu ya, harus semuanya dengan fasilitas yang praktek langsung gitu. Selanjutnya ini nama kegiatan itu penerapan workshop keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, ini minggu ke-6. Keterangannya ini uji coba di kelas masing-masing. Jadi setelah workshop kan ada nih, nanti harus ada hasilnya gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya ini itu uji coba di kelas. Apakah betul udah terjadi pembelajaran itu atau masih belum gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada observasi kelas oleh kepala sekolah dan tim gitu ya. Nanti diobservasi gitu ya, minggu pertama bulan berikutnya mengukur penerapan hasil IHT tadi gitu. Apakah sudah bagus gitu ya, apakah sudah muncul atau harus ada perbaikan lagi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penyebaran instrumen dampak dan reaksi. Tentunya harus ada evaluasi gitu ya dari kegiatan itu, apa yang kurang, dan ini dilakukan di minggu pertama bulan berikutnya juga. Itu ini berupa dari angket guru, siswa dan komite. Jadi menyebar angket ke tuntasannya
gitu, atau keberhasilannya apa sudah berhasil dan lain sebagainya. Kita lanjut. Mitra dan dukungan. Mitra dukungan ada 3 di sini. Kemitraan tentunya ada dinas pendidikan, gitu ya, pengawas, komite sekolah, dan UMKM lokal. Misalkan nanti pematerinya dia UMKM lokal. Terus sumber dayanya apa ya? Sumber dayanya guru, kepala sekolah, sarana dan prasarana, tentunya ada BPSP gitu ya di sini, karena nanti akan ditarik ke PBD dalam pembelanjaan. PBD itu apa sih? Pembelanjaan barang dan jasa ya, jasa gitu ya, di LKS, di LKS. Katwel makanya. Gitu. Nah, di sini ada fasilitator. Fasilitatornya itu tadi pilih yang mana, misalkan ada pengawas atau narasumber dari luar, gitu ya, boleh dari luar, bisa narasumbernya dari BBGTK nih untuk entertainship-nya gitu. Kita mah masih di sini aja, ke praktisi aja, UMKM dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Kita pilih-pilih aja yang misalkan potensial. Ini ada indikator, ini 2 indikator keberhasilannya. Nanti kalau misalkan perencanaan itu atau kegiatan ini, rencana proyek berhasil, dan ada metode evaluasinya, gitu ya. Ini indikator keberhasilannya 100% dulu menghasilkan RPK atau modal aja berbasis entrepreneurship, gitu ya. Jadi kalau udah berhasil, si guru sudah bisa membuat modal aja berbasis entrepreneurship. Yang keduanya adalah 8% kudu aktif di dalam Kobel, gitu ya. Kita mengaktifkan Kobel karena untuk mengevaluasi. Nah, keduanya itu adalah kepala sekolah menunjukkan 2 program, kurang lebih 2 program untuk kewirausahaan sekolah. Jadi minimal kepala sekolah itu mempunyai 2 program untuk peningkatan, gitu ya, kewirausahaan atau entrepreneurship di sekolahnya, dan harus berjalan gitu tentunya. Yang terakhir adalah peningkatan kreativitas dan kemandirian siswa. Tentunya dari efek-efek ini berdampaknya pada peserta didik juga. Gitu. Ini adalah metode evaluasinya berupa observasi kelas tadi, gitu ya, sudah dibahas sih sebenarnya. Yang keduanya angket guru dan siswa komite, terus analisis dokumen, RPP untuk produk. Yang lainnya misalkan siswa nih membuat produk harus dievaluasi juga gitu. Dan forum refleksi, itu forum refleksinya itu di komunitas belajar tadi. Kita lanjut ke dampak berkelanjutannya. Nih yang baru dari Grow Mindset, sebenarnya nggak baru ya. Ini Grow Mindset, ada yang tahu nggak Grow Mindset itu apa? Berpikir, pola pikir bertumbuh. Kita mah amun kalau kata GP mah itu asset based thinking, deficit based thinking, PPP dan PPP, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang atau bertumbuh. Jadi misalkan di dalam ini kita PPT, contohkan PPT dulu, pola pikir tetap. Saya mah bisa kikian mah, biasanya udah malah ngubur weh. Nah itu pola pikir tetap, tidak berkembang gitu. Orang mah bisa yang RPPT liur itu. Biasanya ini alumnya di babaturan. Nah itu pola pikir tetap. Pola PBB-nya apa? PPB-nya apa? Pola pikir bertumbuhnya apa? Orang lainnya bisa, pasti orangnya bisa, asal orang belajar. Itu yang menggunakan. Nah ini yang ingin diusung oleh saya gitu ya, oleh kita semua gitu, supaya guru, siswa dan semua ekosistem di sekolah itu mempunyai grow mindset ini seperti itu. Tentunya lebih kreatif dan inovatif dong ya. Kalau misalkan grow mindset ini sudah diterapkan atau menjadi karakter ekosistem kita atau lingkungan sekolah kita. Yang keduanya itu adalah siswa pengalaman belajar nyata, kontekstual, aplikatif. Jadi tidak maya gitu ya. Selama ini kan kita belajar, kecuali PJOK mungkin ya, PJOK kan bagaimana cara mendribling bola langsung dilaksanakan, itu sesuai dengan kenyataannya gitu. Kadang-kadang matematika atau misalkan IPA lah ya, kalau
IPA misalkan ini nih fungsi hati, ini dijabarkan, kita tidak kontekstualnya tidak ada, gitu, nyatanya tidak ada, harus ada, berarti harus alat peraganya harus nyata juga seperti itu. Nah ini mungkin entrepreneurship juga bisa gitu kan, pembelajaran konteksnya nyata, kontekstual dan aplikatif langsung gitu ya. Dari sekolahnya gitu ya, dari berdampak dengan sekolahnya, lahir budaya entrepreneurship gitu, entrepreneur mandiri dan berdaya saing gitu ya. Jadi tadi gitu, ketika si sekolah ini sudah berjejaringnya bagus, kemitranya bagus, tidak mengandalkan satu dana saja gitu ya. Jadi berbagai banyak dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan si sekolah itu berkembang gitu ya buatnya. Ini berkelanjutannya adalah di Kombel, dukungan komite itu sangat penting sekali, dukungan replikasi ke sekolah lain gitu ya. Jadi kita teh jangan jangan menonton diam aja di sekolah. Ini harus apa disebutnya tuh replikasi lah. Ini sekolahnya bagus nih, kita ambil yang baiknya gitu, kita terapkan di sekolah kita seperti itu. Kita lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah tantangannya. Pasti ada tantangan dan solusinya. Ada tantangan juga ya. Tantangan yang pertama adalah kesulitan guru merancang proyek, tentu gitu ya. Kadang-kadang kita pengen ada di zona nyaman, nggak sekir, gitu ya. Tidak mau sebenarnya tidak mau mencari zona tidak nyaman, yang artinya keluar dari pengetahuan awal kita, jadi harus berkembang gitu. Udah cukup, udah seperti ini. Ini sarana dan prasarana terbatas gitu, pasti ya. Ini adalah sebuah tantangan kita, sarana dan prasarananya terbatas. Jadi bagaimana cara menanggulanginya, nanti mungkin bisa berdiskusi dengan kepala sekolah. Terus beban administratif pasti dong, karena tadi ya mengintegrasikan ke pembelajaran mendalam dalam entrepreneur ini gitunya, pasti beban administrasinya lebih banyak. Banyak kayaknya gitu. Tidak kalau misalkan kita berpikirnya PTT. Nah, yang terakhir adalah resistensi sebagai guru, sebagian guru. Jadi resistensi itu penolakan gitu ya, penolakan, ketidakmampuan, terus ketidakmauan. Capek gitu ya, teh, gue sih kurang mau, nah itu. Jadi dianggapnya nanti gagalnya growth mindset itu gitu ya. Jadi pola pikirnya itu tetap gitu. Nah ini adalah solusinya seperti apa? Pendampingan intensif dari mana? Dari pengawas, mungkin dari kepala sekolah juga, refleksi rutin gitu ya. Kita merefleksi rutin misalkan di komunitas belajar. Nah komunitas belajar ini sebenarnya alat ampuh, obat yang paling murah gitu. Kita ngobrol doang, itu gimana ya kita besok tuh sekolah tuh gitu pengen seperti apa, dengan ngobrol itu kan bisa berpikir gitunya. Jadi ulang ngobrol ke batur dulu mana ya, jadi kudu ngobrol bagaimana perkembangan gitu sekolah gitunya. Yuk ngayung ngobrol ke batur gitu. Tidak ya gitu. Ini adalah hal yang paling murah menurut saya dan efektif gitu ya. Jadi sebagian besar yang saya teliti atau saya observasi di sekolah mentor, komunikasi belajar Kombelnya itu aktif gitu. Misalkan contoh Pak Eka budak sih diajar nanti yang kikiwai itu masih cara mungkin ayah mentor gitu ya, ada sebuah saya mah dikieukeunnya. Nah itu kan berbagi gitu ya. Berbagi pengalaman, berbagi praktik baik juga. Nah ini akan menghasilkan nilai-nilai positif juga gitu, dan menumbuhkan karakter growth mindset tersebut. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya lokal dan dukungan komite. Tentu saja ya, ini dukungan komite ini sangat baik sangat berperan penting menurut saya gitu ya, karena mungkin di sekolah-sekolah saya yang saya kunjungi pas di Lembang itu komitenya aktif gitu ya. Terus emang komitenya juga bukan sembarangan, lulusannya S2 gitu ya.
minimal SPD. Jadi mereka itu mengajak siswa atau murid-murid itu seperti mudah gitu ya, mudah dalam wujud atau merencanakan program atau memaparkan program seperti itu. Nah dari ini kesimpulannya teman-teman, rekan-rekan, ini program penguatan jiwa entrepreneur itu menghasilkan penumbuhan yang pertama adalah budaya kreatif, inovatif, kolaboratif tentu ya itu. Yang keduanya itu guru lebih kompeten dan mengintegrasikan entrepreneurship yang saya mau seperti itu gitu ya. Terus sekolah-sekolah menjadi pemimpin visioner dan transformatif tentunya gitu. Yang keempatnya terbentuk ekosistem sekolah mandiri dan adaptif seperti itu. Dari judul yang saya usung itu atau dari rencana proyek kepemimpinan sekolah itu penguatan jiwa entrepreneurship bagi guru dan kepala sekolah. Nah itu paling saya akan kasih pantul dulu sebelum barangkali ada yang menanggapi atau bertanya. Risa Sabian Aura Kasih. Kurang kompak. Risa Sabian Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Oke, itu saja. Mungkin nanti ada tanggapan atau misalkan dari rekan-rekan atau masukan dari rancangan proyek saya, apa kurangnya atau misalkan ada kekurangan atau kelebihannya, enggak itu di. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yuki yang sudah dengan panjang lebar memaparkan program-programnya. Saya sangat apresiasi sekali ya Bapak ya. Dari tetap kali tepuk tangan buat Bapak Yuki ya. Dari program-programnya ini sangat menginspirasi gitu ya. Sementara ini kan kita berpikir tentang sekolah tuh bagaimana caranya supaya siswa itu belajar bisa membaca, bisa menulis, bisa mampu menguasai pelajaran matematika seperti itu kan ya. Nah di sini dari penjelasan Bapak Yuki ini berbasis inovasi gitu ya, inovasi pendidikan yang membangun itu berkelanjutan gitu. Tadi ada wirausaha dan lain sebagainya. Itu sangat menginspirasi sekali bagi saya pribadi gitu. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman atau hal yang lainnya, disilahkan. Dari Bapak Ibu Guru, dari Bapak Kepala Sekolah mungkin. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kita semua selaku peserta webinar ini. Saya akan mungkin bertanya jadi menanggapi apa RPTKS yang telah dipaparkan oleh Bapak Yuki. Ya terima kasih sekali saya ucapkan. Ya ini sangat memberikan inspirasi buat usaha saya selaku kepala sekolah, mungkin dari kita juga semua selaku guru dalam rangka mengembangkan pendidikan di sekolah kita. Cuma sedikit saya ini bertanya tentang RPTKS ini apa. Jadi tadi saya belum jelas gitu. Apakah RPTKS ini akan tidak lanjutnya pelaksanaan, apakah memang sudah bulan ini, apakah nanti setelah Bapak Yuki selaku calon kepala sekolah akan diterapkan gitu di sekolah, di tempat sekolah yang baru jika mau melalui terus, apakah di sekolah ini pelaksanaannya apakah nanti seperti itu. Mungkin silakan Pak Yuki. Baik Bapak.
Mau dijawab langsung? Iya, silakan. Mau ada lagi sok aja kan? Ya, karena begini, karena kalau tadi sedikit dalam rencana ada yang seperti di awal kan ada rapat rencana, karena kita sudah, kalau melihat waktu kita sudah berjalan, sudah berada di bulan di pertengahan 1 bulan ke 1 ya, kan kita sudah melewatkan sedikit. Kalau ada di dalam ada perencanaan, nanti ada rapat di awal tahun. Ada yang kita memang sudah itu yang saya tanyakan, apakah ini akan dilaksanakan mulai saat ini atau bulan ini sampai nanti tugas Pak Yuki selesai, apakah nanti setelah Pak Yuki setelah bertugas sebagai kepala sekolah di sekolah yang baru. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Silakan. Langsung jawab Bu. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi gitu ya Pak, di awal ini adalah sebuah rancangan. Iya, silakan. Rancangan ketika nanti saya Ketika ada jabat jabar takdirkan gitu Pak menjabat jadi pemimpin salah satu lah pemimpin sekolah buat rancangan seperti itu. Tapi tidak bentuk kemungkinan nanti gitu Pak. Karena kan ini harus, karena kan tadi di awal gitu kan, sekarang tidak pertengahan. Terus di anggarannya juga kita pasti menekankan di tahun 2026. Kalau misalkan ini bisa dijalankan lebih bagus Pak, gitu ya Pak, menurut kita pertanyaan ini. Cuma kita sumber daya tadi sebenarnya bagus, gitu ya, banyak gitu, tapi kurang memanfaatkan gitu. Ya, kurang ya, tapi mungkin tidak belum paham lah bagaimana cara memanfaatkan ini, harus dimanfaatkan oleh kita jadi suatu ekosistem lingkungan masyarakat di sekolah Cianaga untuk membuat jaring kemitraan. Kalau misalkan pertanyaan tadi Bapak boleh, ya udah silakan Pak, kita bareng-bareng gitu melaksanakan. Ini adalah semua rancangan ketika nanti saya menjabat atau misalkan diberi tugas tambahan untuk menjadi pemimpin sekolah. Itu Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan atau apa, jangan malu-malu lah, ini baru rancangan. Terima kasih Pak Haji ya, tadi juga memberikan pertanyaan. Ini adalah rancangan proyek yang nantinya akan dijalankan oleh saya pribadi gitu ya. Kalau misalnya Pak Haji tertarik, misalkan kita nih bagus sih ini untuk ekosistem sekolah nih, kita jalankan saja ya, kita bareng-bareng kita laksanakan saja. Cuman prosesnya seperti itu dan tidak bisa dikerjakan sekarang karena udah pertengahan gitu ya, udah di akhir lah nih. Kalau sekali nanti ada tahun ajaran atau tahun anggaran baru untuk pelaksanaan ini. Seperti itu. Baik. Ada lagi teman-teman? Baik, kalau gitu dari saya Pak. Oke, boleh. Dari saya Pak, ini sangat menginspirasi sekali. Kebetulan teman saya juga sekarang sedang merancang ini Pak, pembelajaran inovatif yang berbasis ESD atau Education for Sustainable Development gitu ya, pendidikan untuk membangun berkelanjutan. Kalau melihat dari programnya itu melibatkan kemitraan yang banyak ya Pak ya, kemitraan yang banyak itu juga perlu kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik supaya mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, biasanya saya sendiri ya Pak ya gitu. Biasanya saya itu kalau punya program gedung-gedung Pak gitu. Jadi di awal merancang bagus, kita laksanakan kesananya gitu.
Nah itu menjaga konsistennya itu saya sangat susah sekali gitu Pak, dari rancangan-rancangan atau program yang biasanya saya buat gitu Pak. Nah barangkali Bapak bisa berbagi tips atau triknya supaya program-program yang Bapak rancang mungkin nanti bisa konsisten dilaksanakan, atau program saya juga punya program ini bisa konsisten dilaksanakan gitu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Ratna ya, bagaimana cara mengkonsistensikan program supaya tidak dulu gitu ya, supaya tidak berkembang di awal terus layu di belakang gitu ya, kayak Piala Dunia pas penyisihan mah banyak gitu, pas final duaan gitu seperti itu layu gitu. Pertama yaitu tentunya komunikasi yang baik gitu ya. Tadi saya menekankan tentang komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini bisa dipakai untuk konsistensi keberlangsungan program ibu gitu, bisa berbicara. Jadi kalau misalkan tidak ada komunikasi dengan rekan STEAM lah ibaratnya, atau sefrekuensi itu ya seperti itu gitu, kita capek sendiri gitu tanpa ada perhatian dari teman-teman kita. Lebih baik kita komunikasikan di dalam kelompok tersebut. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi yang baik antar sekolah, yang kedua adalah mengaktifkan kombol. Jadi kombol itu diaktifkan untuk bagaimana mengevaluasi perkembangan atau kemunduran dari program kita yang diusung gitu ya. Jadi jangan tadi ngobrolkan batur, kombol teh ngayu, tapi membicarakan pembangunan masih sampai mana sih evaluasinya gitu. Terus harus gimana sih ke depannya? Kadang-kadang geluduk chess itu karena kita capek sendiri gitu ya, tidak konsisten, tidak ada kerjasama dalam sekolah itu gitu. Jadi kalau misalkan udah ada kerjasamanya dari rekan sejawat, terus lebih diperkuat lagi atau dijalankan lagi dengan teman-teman, insya Allah program kita tidak akan berakhir di satu titik saja, tapi berkembang karena rasa memiliki, mencintai gitu ya, program-program itu terasa semuanya kepada lingkungan sekolah kita gitu. Yang jadi kemunduran itu karena kita memiliki satu sendiri, yang lain ya cuek-cuek saja. Jadi tidak ada pengakuan juga dari siswa dan rekan-rekan seperti itu. Jadi lebih dieratkan lagi komunikasinya, kolaborasinya, terus kombolnya itu diaktifkan, karena dengan kombol saya yakin dengan komunitas belajar walaupun seukur ngobrol gitu, tapi nanti ada banyak gitu pengalaman atau jawaban-jawaban yang menurut kita itu pasti maju ke depan. Seperti itu Bu Ratna, mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman boleh kalau ada yang belum. Ada yang dilanjutkan teman-teman? Cukup? Baik. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Yogi atas jawaban-jawabannya. Semoga ke depan program-program rancangan proyek program Bapak Yogi ini bisa terlaksana gitu. Jadi harapan kita sebagai rekan, semoga Bapak bisa menjadi pimpinan yang konsisten gitu ya dengan program-programnya. Tidak hanya memikirkan LPJ, tidak hanya memikirkan bagaimana cara mengelola host gitu ya, tidak hanya memikirkan bagaimana nih siswa supaya banyak gitu ya Pak ya. Itu sangat diharapkan sekali gitu. Jadi ada kemajuan untuk sekolahnya. Tidak hanya memikirkan sarana dan prasarana, bagaimana nih sarana dan prasarana supaya bagus dan lain-lain sebagainya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.